Hati-hati kalian buat yang punya temen terus modusnya mau bertamu ke rumah kalian. Bisa jadi itu cuma modus belaka dan ujung-ujungnya malah berakhir bencana. Kali ini AA mau rekomendasiin satu kasus yang harus kalian perhatiin sampai habis nih lur. Karena ini demi keamanan kalian semua ya, biar nggak kejadian kayak satu keluarga ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi. Biar kalau ada video baru, kalian nggak akan ketinggalan. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kasus kali ini berasal dari daerah Tambusai Timur, Rokan, Hulu Riau. Ada seorang ibu muda dengan nama samaran Zamara dan suaminya bernama Dani nih, yang ternyata itu juga samaran. Pas AA cari-cari dan riset dari berbagai sumber, gak nemu nih nama yang asli. Jadi ya kita lanjut aja ke kasusnya ya lor. Nah, meski baru berusia 19 tahun, Zamara ini udah berstatus berkeluarga dan punya 2 anak. Anak pertama adalah anak perempuan berusia 3 tahun dan anak bungsu berusia 2 bulan yang kedua. Zamara dan suaminya merupakan keluarga sederhana dan hidup berhemat sehemat mungkin untuk kehidupan sehari-harinya. Meskipun serba kekurangan, Dani tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia mendapatkan uang dari hasil berkebun di ladang milik orang tuanya. Sementara Zamara buka warung kelontong kecil-kecilan di depan rumah nih, buat nambah-nambah kebutuhan sehari-hari. Kalau lagi suntuk dan bosen, Dani menjalani hobinya dengan memancing. Ya wajar ya lur, karena hobi umumnya para pria itu suka banget mancing. Apalagi dari hasil mancing, ia berhasil ngedapetin ikan yang besar. Yang jelas bukan mancing wanita ya. Pastinya seneng banget lah. Belum lagi bisa jadi lauk pauk buat keluarganya. Karena sejujurnya mereka jarang banget nih makan daging-dagingan. Biasanya mereka cuma bisa makan seadanya, kayak tempe, tahu, dan sebagainya. Bahkan yang lebih parahnya bisa tuh kayak nasi kepal pakai garam doang. Kan itu udah parah banget tuh kalau udah kayak gitu. Singkatnya, dari kegiatan memancing, ia mulai banyak dikenal orang. Dani mulai memiliki beberapa teman dekat bernama Andika, AT, ML, dan ZM. Selepas capek memancing, Dani mengajak ketiga teman dekatnya ke rumahnya. Sesampai di rumah, mereka saling bercerita keseruannya saat memancing. Hingga cerita apapun yang penting seru. Belum lagi mereka sering main mini games kayak main tebak-tebakan, milih nama hewan atau nama manusia berdasarkan abjad. Kadang juga bahas sepak bola layaknya lelaki-lelaki pada umumnya jika udah berkumpul. Di tengah keseruan mereka bercerita, istri Dani ini sering menyediakan minuman dan makanan kecil agar menjadi teman ngobrol. Meskipun gak seberapa makanan dan minuman yang disajiin, mereka tetap menyantapnya dengan lahap. Namun keempat teman dekatnya Dani ini gak hanya sesekali bertamu, bisa dibilang sering banget. Dani sering mengajak keempat temannya itu ke rumah karena sehabis mancing, pasti temannya terus membujuk Dani agar bisa ke rumahnya sebentar dulu. Tanpa rasa curiga, Dani nurut-nurut aja tuh dan mempersilahkan keempat temannya main ke rumah. Tapi dibalik itu semua, dia tuh nggak tahu kalau keempat temannya ini punya niat buruk ke keluarganya. Secara diam-diam, ternyata mereka suka nih sama Zamara karena parasa cantik. Ini jadi kayak mirip-mirip di film nih lur. Tanpa sepengetahuan Dani, Andika, AT, ML, dan ZM sering melirik Zamara dan membicarakan soal kecantikannya. Dengan pikiran kotor, mereka berempat bernafsu untuk bersenang-senang dengan istri Dani. Makanya tujuan mereka datang ke rumah Dani agar bisa menanyakan langsung ke Zamara soal jam-jam sibuk suaminya. Mereka itu basa-basi bertanya tentang pekerjaan Dani. Jam berapa nih Dani kerja dan kapan Dani pulang. Pokoknya semuanya dikulik-kulik sampai ke dalam-dalam biar gak salah pas lancarin aksi ngerinya. Setelah mengetahui keseharian Dani, Andika dan teman-temannya baru mengatur siasat. Tibalah waktunya di mana akan terjadi kondisi mengerikan yang menimpa keluarga Dani. Pada tanggal 26 Agustus 2021, seperti biasa nih lor, pagi harinya Dani berangkat ke kebun bersama dengan kedua orang tuanya untuk mengurusi sayur-mayur kebunnya. Sementara istrinya nggak ikut karena harus mengurus anak perempuan dan bayi kecilnya. Sekitar jam 8 malam, Dani belum pulang karena sehabis mengumpulkan sayur di kebun, dia harus mengantarkan sayur ini ke pasar langganannya. Karena ya nanti besoknya bisa dijual ya dengan yang fresh. Andika dan ketiga temannya secara diam-diam datang ke rumahnya untuk melancarkan aksinya. Saat memasuki rumah Zamara, dari kejauhan Dani pulang lebih awal.
Andika dan ketiga temannya terkejut. Mereka berempat langsung buru-buru bersembunyi agar nggak terlihat Dani. Akibat aksi pertamanya, mereka berempat gagal dan mengurungkan niatnya. Namun niat jahat Andika dan ketiga temannya nggak berhenti sampai di situ aja nih lur. Mereka mencoba kembali beberapa hari kemudian. Pada tanggal 28 Agustus 2021, sekitar pukul 4 pagi, Dani nggak berada di rumah karena lagi memancing. Andika dan ketiga temannya datang ke rumah Zamara dan segera memanggilnya. Saat itu Zamara sedang menggendong bayinya. Karena mendengar suara suaminya memanggil di depan pintu rumah, dia pun segera berlari ke pintu rumah dan membukakan pintu. Namun sayangnya, ketika di depan, alangkah terkejutnya, ia nggak melihat Dani sama sekali. Akan tetapi yang dilihat ada 4 teman dekat Dani. Andika masuk ke dalam rumah sambil memegang sajam. Ia mengancam apabila berteriak, Zamara akan segera disakiti. Gak hanya itu aja, Andika juga gak akan segan-segan menyakiti kedua buah hatinya. Karena takut terjadi dengan kedua buah hatinya, Zamara memilih diam. Saat itu Andika mengambil baby yang dipegang Zamara dan dilempar ke ranjang. Akhirnya Andika dan ketiga temannya segera bercocok tanam dengan Zamara secara bergiliran. Zamara gak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengikuti arus mainnya para hidung belang. Parahnya lagi ya lur, mereka bercocok tanam di depan kedua buah hatinya Zamara. Ini miris banget dan mengerikan banget sih. Seusai bercocok tanam, Andika kembali mengancam agar kejadian ini gak diceritakan ke suaminya. Andika dan ketiga temannya segera pergi dari rumah itu. Gak lama berselang, Dani pun pulang. Tetapi Zamara gak menunjukkan kesedihannya atas kejadian itu. Ia memilih diam dan tetap tersenyum menyambut suaminya pulang. Kejadian yang kelam itu gak terjadi hanya sekali aja. Kejadian itu terulang kembali hingga ketiga kalinya. Tepat pada bulan September 2021, malam hari saat sholat Isya, diam-diam Andika dan ketiga temannya melihat Dani keluar rumah. Saat itu Dani beralasan mau beli rokok. Melihat situasi itu, Andika dan ketiga temannya langsung kembali datang dan masuk ke rumah Dani. Andika dan ketiga temannya kembali mengancam Zamara, sehingga Zamara terpaksa mengikuti kemauan mereka. Mereka kembali melampiaskan nafsunya malam itu juga, karena udah gak tahan. Andika dan ketiga temannya itu ternyata kecanduan menikmati inci demi inci tubuh Zamara. Mereka kembali mengulang aksi bejatnya saat suami Zamara gak ada di rumah. Gak hanya itu aja ya lur, Zamara juga pernah dicekoki obat-obatan terlarang saat berkumpul bersama mereka. Gak kebayang sih ya gimana jadi Zamara, betapa hancur hatinya dia itu. Aksi bejatnya untuk kelima kalinya itu terjadi pada tanggal 22 September 2021 jam 1 siang. Zamara saat itu mau belanja kebutuhan warung kelontongnya di pusat grosir Mahato. Ketika menuju ke pusat grosir, Zamara kembali bertemu dengan Andika yang saat itu sedang sendirian. Andika menarik tangan Zamara dan membawanya ke lapangan sekitar situ. Andika kembali mengancam Zamara kalau nggak menuruti kemauannya, maka akan disakiti dengan benda sajam. Zamara kembali menuruti kemauan Andika. Di lapangan itu ada sebuah gubuk. Mereka menuju ke gubuk itu dan mulai melakukan bercocok tanam. Seperti biasa, selesai berhubungan badan, Andika kembali mengancam Zamara. Setelah itu mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Zamara lupa membeli barang-barang keperluan warung dan mengatakan ke suaminya Dani akan kembali ke pusat grosir itu. Pada tanggal 26 September 2021, jam 2 siang, Zamara kembali berangkat ke pusat grosir Mahanto. Saat di tengah jalan, Zamara lagi-lagi kembali bertemu dengan Andika yang sendirian. Zamara diancam kembali sama Andika dan dibawa ke sebuah penginapan. Di sana mereka kembali bercocok tanam. Namun aksi ngerinya nggak sampai di situ. Andika dengan keji. Awalnya Andika bertanya tujuan Zamara pergi. Setelah tahu Zamara mau belanja keperluan warung, Dani menarik dompet Zamara dengan paksa dan mengambil uangnya sebesar Rp500.000 dari dompetnya. Saat itu Dani hanya menyisihkan beberapa lembar ratusan aja di dompetnya. Zamara hanya bisa berpasrah dan gak bisa melawan aksi Andika. Karena ia sendiri takut dengan ancaman Andika yang mungkin bisa membahayakan dirinya sendiri. Lalu setelah itu Zamara tetap membelanjakan barang-barang dengan uang seadanya. Sesampainya di rumah, sang suami melihat barang yang dibeli itu sedikit sekali dan gak sesuai dengan rencana belanjaan. Zamara gak berkata jujur ke suaminya. Ia mengatakan kalau uangnya terjatuh di jalan dan menyisakan uang sedikit di dompet sehingga ia hanya beli barang seadanya.
Dani yang mendengar itu belum ada rasa curiga nih dan percaya-percaya aja dengan perkataan istrinya. Singkatnya, pada tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 5 sore, saat itu Dani keluar rumah untuk mengantarkan sepeda motor ke rumah temannya. Melihat kesempatan itu, Andika yang saat itu sendirian langsung masuk ke rumah Dani. Setengah jam setelah suami berangkat, Andika dan Zamara kembali bercocok tanam. Zamara hanya bisa pasrah dan menuruti permintaan Andika. Tetapi mereka nggak sadar, secara mengejutkan Dani pulang ke rumah lebih awal. Dani mengetuk pintu beberapa kali, namun nggak ada jawaban dari istrinya. Karena curiga istrinya nggak langsung keluar rumah, Dani segera mendobrak pintu. Saat pintu terbuka, Dani terkejut melihat Andika berada di dalam rumahnya. Andika pun langsung berlari ke kamar mandi dan dengan amarah, Dani mengejar Andika ke kamar mandi dan memaksa membuka pintu kamar mandi itu. Ketika berhasil didobrak kamar mandinya, Andika udah berhasil kabur. Dia memanjat ke atas atap kamar mandi dan berlari ke belakang rumah. Pada saat melarikan diri, Dani menemukan sandal Andika yang tertinggal di depan rumahnya. Kemudian Dani meminta penjelasan kepada istrinya. Zamara langsung menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya, termasuk uang yang udah diambil Andika. Atas kejadian ini, Dani segera melapor ke Pak RT dan Pak RT menyampaikan kasus ini ke Polres Rokan Hulu. Pihak kepolisian berhasil menangkap Andika saat berada di dalam rumahnya, sedangkan AT, ML, dan ZM tertangkap di rumahnya keesokan harinya. Total kejadian yang dialami Zamara saat itu sebanyak 7 kali. Akibat kejadian ini, Dani dan Zamara harus menelan pil pahit karena anak bungsunya meninggal dunia. Menurut pengakuan Zamara, semua itu diakibatkan dari sikap kasar Andika yang udah melempar anaknya, sehingga anaknya yang baru berusia 2 bulan mulai kejang-kejang. Kesedihan yang dialami keluarga Dani nggak cukup sampai di situ aja nih lor, karena kasus ini sampai saat ini belum ada kepastian terkait hukuman yang diberikan kepada keempat pelaku. Berdasarkan informasi terakhir yang beredar di media, Zamara sempat didatangi 2 suruhan dari salah satu pelaku dan memaksa untuk kasus ini dihentikan dan berakhir damai. Sang suami Dani nggak terima dan berujung menuntut keadilan. Ia sempat mengatakan kalau salah satu temannya berinisial AT adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang dan cukup tenar di wilayahnya. Ia yakin 2 suruhan itu atas suruhan AT agar kasus ini nggak dilanjutkan. Dan parahnya lagi ya, dari salah satu pelaku melaporkan balik atas kasus ini ke polisi. Ia beralasan kalau ia nggak terlibat dalam kasus ini dan udah pencemaran nama baiknya. Dan setelah riset, informasi dari kasus ini berhenti sampai bulan Desember 2021 gitu aja nih lur. Bagi kalian yang tahu kelanjutan kasus ini, bisa tolong tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nih, bisa melengkapi nasib dari keluarga Dani ini. Dari kisah cerita kali ini, semoga ada pelajaran yang bisa dipetik agar kalian jangan takut dengan ancaman, karena ujung-ujungnya sama aja nih, berakhir kurang mengenakan. Kalau kalian diam biasa aja, bisa jadi bumerang untuk masa depan kalian. Intinya jangan ragu untuk melaporkan tindakan kejahatan selagi di jalan yang benar. Tapi sebenarnya setelah riset kasus ini, agak kesel banget sih sama pelaku. Kok bisa-bisanya mereka setega itu ya sama Zamara dan keluarga? Dan setelah riset lagi, itu agak aneh ya. Jadi katanya Zamara ternyata itu berbohong. Kalau dia itu memberikan keterangan palsu. Rada bingung juga sih nih, ini kasus asli atau enggak. Tapi nanti cantumin ya sumber-sumbernya di bawah. Kalian bisa cek sendiri deh. Ya pokoknya kok mereka bisa setega itu ya sama Zamara dan keluarga. Buat kalian yang udah beristri ataupun keluarga, mesti hati-hati deh kalau ada teman yang mau ke rumah atau enggak ya bertamu. Bisa jadi nanti kayak kasus yang bahas kali ini. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa ambil hikmahnya dan buang sisi negatifnya. Buat kalian yang punya kasus-kasus menarik atau yang belum pernah dibahas sama YouTuber lain, coba deh komentar aja di bawah atau DM di Instagram @jurnalaa. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.